Selamat malam, sahabat pembelajar, di mana saja Anda berada, bagaimana kabar Anda? Semoga Anda selalu dalam kondisi kesehatan yang baik dan kebahagiaan selalu melingkupi kehidupan Anda. Kembali saya, Dewa, menjumpai Anda di seminar online yang diselenggarakan oleh Indonesia Belajar. Untuk Anda yang belum mengenal Indonesia Belajar adalah sebuah media untuk belajar yang berisi motivasi, inspirasi, dan tentu saja pengetahuan dari para narasumber terbaik Indonesia. Indonesia Belajar hadir dalam platform mobile aplikasi yang bisa Anda download di Google Play Store ataupun Apple App Store, dan Anda bisa juga klik website kami di indonesiabelajar.id. Di Instagram, kalau belum follow, silakan follow Instagram Indonesia Belajar, Indonesia_belajar.id. Di Facebook, kami ada Facebook fanpage, Anda bisa like di indonesiabelajar.id. Dan Anda juga sepertinya harus follow Instagramnya Bu Oki, yaitu @idayanti_sudiro. Baik, sahabat pembelajar, seperti biasa di setiap hari Kamis malam kita ngedate nih ya, janjian untuk belajar bersama-sama dengan seorang yang luar biasa. Beliau adalah Ibu Idayanti Sudiro, atau yang lebih akrab kita panggil Bu Oki. Beliau adalah Master Hati, Trainer Natural Way of Living, dan juga Certified Life and Wellness Coach. Selamat malam Bu Oki. Selamat malam Pak Dewa, selamat malam teman-teman. Ya, sehat ya Bu ya, malam hari ini ya? Sehat Pak. Oke, baik Bu Oki. Tema malam hari ini, orang kasar saya harus apa ya? Ini menarik juga ini untuk kita bahas. Harus apa nih Pak Dewa? Makanya saya juga bingung, biasanya kalau kasar ya saya diemin aja sih Bu. Daripada saya bertindak kasar juga. Ya, Pak Iwan? Harus ganteng. Harus ganteng dulu. Oh, kalau kasar harus ganteng katanya Pak. Iya. Kalau Pak Iwan lembut dan ganteng ya. Oke, kita akan bahas ini, dan sebelum mulai saya ingatkan dulu untuk Anda sahabat pembelajar, jadi belepotan ya ini. Anda bisa nanti klik ketik di Zoom group chat untuk sharing atau pertanyaan Anda, atau lebih baik lagi kita bisa interaksi dengan Anda membuka mic sekaligus kalau bersedia buka kamera. Baik, kita akan bahas kita harus apa kalau ngadepin orang kasar ini ya. Oke, silakan Bu Oki. Ya, terima kasih. Selamat malam ya teman-teman semuanya. Kita akan membahas sesuatu yang cukup sering mungkin kita temui ya, atau bahkan bisa juga kita sendiri yang kadang-kadang kasar. Ya, nah Bapak Ibu, karena kebetulan ada beberapa yang membuka kamera, saya ingin ngobrol-ngobrol sedikit ya, 2-3 orang saya tanya, apa kira-kira yang akan dilakukan ya kalau kita ketemu orang yang kasar. Nah, mungkin mulai dari Ibu Adi, boleh? Mungkin mic-nya bisa dibuka. Ibu Adi. Iya, gimana? Ya ditinggal Bu? Pergi saja Bu. Ditinggal pergi ya? Iya. Oke, pernah Ibu mengalami hal seperti ini? Pernah ya? Ya. Oke, terima kasih. Pernah dekat juga. Orang dekat malah. Oh, orang dekat. Oke, ya. Nah, saya nanya juga ya ke Ibu Lusiati dan kemudian ke Ibu Syariati ya. Gimana? Kalau ke Ibu siapa nih? Boleh duluan. Boleh dibuka mic-nya. Dan satu lagi mungkin dengan Ibu Agustin Rimba ya. Nah, semuanya kebetulan perempuan, empat-empatnya. Nanti giliran yang laki-laki nanti ya, mungkin kita bisa ngobrol. Boleh sharing sesuatu, Ibu Syariati? Apa yang akan Ibu lakukan? Ya, kalaupun sudah pernah, apa yang pernah Ibu lakukan? Kalaupun belum pernah, itu di seandainya. Gitu. Gimana Ibu komennya? Saya bertemu dengan orang yang kasar ya. Kalau menurut saya, yang saya rasakan ya akan saya cuekin saja. Cuekin saja ya. Saya juga merasa
apa ya, kesalahan saya apa ya, kok dia begitu kepada saya, gitu. Terima kasih, itu aja. Oke, pada waktu itu Ibu nggak tahu, nggak terlalu jelas kok Ibu sampai dikasari gitu ya Bu ya? Iya, begitu. Kira-kira ya. Oke, terima kasih. Kalau Ibu Luciati? Nanti habis ini Ibu Agustin Rimba ya? Boleh ya Ibu Agustin ya? Ibu Luciati gimana Ibu? Buka mic dulu Bu Luciati. Buka mic-nya? Atau mungkin sembari menunggu Ibu Agustin dulu, Ibu Agustin Rimba. Boleh saya minta komennya Ibu? Halo? Ibu Agustin. Nah, tampaknya Ibu Agustin nggak ada ya. Mungkin Tris ya. Boleh saya tanya nih, kalau ke Ibu Mbak Lismia ya, sorry. Ya, Lismia, oke. Kalau saya, kalau ada orang kasar itu sudah takut duluan. Jadi mending cari aman, ya kita diemin atau ya cuek lah kita. Tapi kalau cuek, kalau orang kasar kan dicuekin biasanya nggak bisa. Orang kasar itu dicuekin malah tambah gemesin gitu ya. Kalau saya cari aman aja, kita lihat dia seperti apa ya, lebih banyak diem aja. Diem aja. Membiarkan. Iya. Satu jawaban ya, kebanyakan ini diem aja ya. Terakhir sebelum saya masuk ke transparansi. Pak Ivan, saya pengen dengar komennya Pak Ivan. Pak Ivan gimana? Pernah atau tidak mengalami ini atau gimana gitu? Saya lebih takut orang diem. Saya nggak takut orang kasar. Tapi saya nggak hindar. Tapi saya takut, malah lebih takut didiamin orang. Kalau dia kasar, saya menghindar. Supaya saya nggak terluka dan dia nggak terluka. Dan saya nggak mau konfrontasi. Dan saya sabar aja. Tunggu aja dulu. Sabar aja, tunggu aja ya. Saya baru bicara. Ya, karena saya nggak coba hindarin gitu. Ya. Iya. Karena saya nggak mau sampai terluka juga itu hatinya. Hindar dulu aja. Oke, terima kasih ya komentarnya. Kita akan bahas ya Bapak Ibu ya, saya akan buka transparansi dulu. Nah, ini sengaja ya, kalau orang kasar, kita harus apa? Tapi gambarnya cute ya Bapak Ibu ya. Gambarnya kelinci yang cute gitu ya. Karena apa? Karena kalau memang kita menghadapi orang kasar, kitanya ikut garang, ya, itu akhirnya rugi sendiri, Bapak Ibu. Jadi kalau ada orang kasar, ya udah tadi, didiemin, ya, dan kitanya juga jangan sampai terbawa emosi, ya. Nah, ini saya kutip satu kata-kata ya, kalimat dari seorang PhD ya, namanya Nora Vermenia ya, mengatakan bahwa perilaku kekerasan, nah kita anggap itu kekerasan itu sama dengan kasar ya, sering kali dilakukan sebagai kunci untuk meraih kekuasaan dan kendali, terutama dalam sebuah hubungan. Ya, jadi secara umum dapat dikatakan demikian, banyak orang yang menjadikan kekerasan sebagai senjata untuk membuat orang lain patuh dan tunduk padanya. Nah, ini secara umumnya kita bisa katakan bahwa orang yang kasar kadang-kadang adalah orang yang memang mau menunjukkan kekuasaannya, ya, mau menunjukkan bahwa kita itu ada di bawah kendalinya, ya. Dan dia sangat senang kalau kita juga semakin ketakutan gitu ya, atau dia juga sangat senang juga ada beberapa yang menyatakan kalau dia ditanggapi, nah itu dia akan bisa melakukan lebih daripada yang sudah dilakukannya, ya. Nah, perlu disadari kasar adalah tabiat dan kebiasaan. Orang kasar yang kita sebut kasar itu bisa fisik, jadi bisa juga dengan tamparan, ya, bisa tendang dan sebagainya dan sebagainya. Bisa juga dengan kata-kata, ya, kata-kata yang nggak enak tuh banyak sekali ya Bapak Ibu ya, binatang lah atau yang lain-lain yang bukan binatang juga kasar juga banyak, dan juga ada yang
dengan sikap tubuhnya, gitu ya. Dengan sikap tubuhnya yang membuat kita juga merasa itu terhina, kira-kira kayak gitu. Ya. Kalau kita melihat orang kasar hanya 1 atau 2 kali. Nah, di sini saya ingin mengajak sih Bapak Ibu untuk mulai menilai dengan proporsional. Jadi jangan sekali kita melihat seseorang itu kasar, kemudian kita katakan bahwa orang itu kasar. Belum tentu. Ya. Kalau kita hanya 1 atau 2 kali melihat dia kasar, ya kemungkinan dia lagi stres berat. Kemungkinan dia lagi mengalami satu hal yang mungkin luar biasa dan sangat berat dalam hidupnya. Dan kita kemudian bertanya, kalau orang itu kebetulan kasar terhadap kita ini salah nggak sih? Ya, mungkin pertanyaan ini perlu kita renungkan Bapak Ibu. Karena kita seringkali juga hanya mengatakan atau ngejudge aja, wah dia kasar gitu, ya. Tapi kita nggak tanya sama diri kita sendiri, kita ini kasar nggak sama dia? Bagaimana perlakuan kita sama dia? Ya, ini sebagai renungan kita. Yang kedua, ada juga yang saya temui orang yang kasar dengan orang-orang tertentu. Nah, herannya di satu bagian ya, misalnya satu lingkungan dia tidak kasar gitu, tetapi di lingkungan yang lain dia kasar. Nah, di sini sekali lagi kita juga harus bertanya ya, mengapa kok dia kasar? Misalnya waktu itu ya yang saya pernah temui, kasar dengan keluarganya. Ya. Ternyata ada satu hal yang memang terjadi di situ, yaitu dia adalah seorang suami yang tidak dalam tanda kutip ya, dihormati oleh mertuanya gitu ya, sehingga dia merasa tertekan sebetulnya, tertekan sekali. Jadi kalau dia tidak di situ, itu nggak sampai kasar. Ya, kalau di lingkungan kerja atau di lingkungan keluarga dia atau dimanapun dia nggak sampai keluar kasarnya. Tapi begitu di keluarganya sendiri itu bisa kasar. Nah, situasinya apa? Ya, nah ini kita perlu mengajak juga ya, tujuannya Bapak Ibu untuk membantu juga diri kita sendiri untuk melihat keadaan ini. Situasinya apa dan apakah saya andil dalam hal ini? Ya, jadi jangan buru-buru misalnya mengatakan bahwa suami saya kasar, atau istri saya kasar, atau atasan saya kasar. Herannya atasan saya tuh kasarnya kalau sama saya, kalau sama yang lain nggak kasar. Ya, heran saya, padahal dia salahnya lebih berat loh kadang-kadang saya ngelihatnya, tapi dia kalau sama saya itu selalu kasar. Satu, mungkin ada berbagai kemungkinan ya, bisa saja memang ada sentimen ya terhadap kita, tetapi coba juga masuk ke dalam diri. Kita pernah ngelakuin apa? Apakah perbuatan kita yang membuat orang itu kasar? Ya. Dan yang ketiga adalah orang yang selalu kasar. Selalu kasar ini ya memang kita mendengar ya dari orang-orang yang dekatnya bahwa dia dimanapun memang dia perangannya kasar. Nah, inilah orang yang memang benar-benar kasar. Ya, benar-benar kita bisa sebut sebagai orang kasar. Dan memang kita akan mengajukan pertanyaan yang sama. Mengapa ya dia menjadi orang seperti itu? Apa yang terjadi? Apa yang melukai dia? Apa yang menekan dia? Sehingga dia menjadi seperti itu. Dan kita harus memandangnya sebagai orang yang perlu dibantu. Ya, sorry ini saya hang nggak bisa share. Saya stop dulu ya. Share lagi. Nah, saya akan membuat
dua hal ya. Kita akan membahas dalam dua hal. Apa yang harus kita pahami ketika seseorang itu kasar. Dan ini biarkan juga sebagai renungan untuk kita sendiri. Ya, Bapak Ibu ya. Apakah kita juga orang yang kasar? Ada nggak yang pernah ngomong kita itu kasar? Gitu ya. Satu, siapa dia dan siapa kita? Apa latar belakangnya? Orang yang kita anggap kasar itu, apakah dia punya trauma, ya? Apakah memang keluarganya tuh kasar sehingga dia tertular, ya? Kalau kita yang kasar, kita juga tanya lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam. Pertanyaannya kalau perlu bertingkat, ya. Kenapa kok kita jadi kasar? Yang perlu kita pahami kedua adalah kasihan. Kalau ini adalah orang lain, kita harus memandangnya sebagai seseorang yang harus dikasihani. Dan kalau kita juga bagian dari orang yang kasar, ya kasihan kita, ya. Dan saya bisa katakan dia itu sakit. Dia atau saya itu sakit. Dan punya tekanan yang besar, punya satu masalah yang harus diselesaikan. Berikutnya, ketika seseorang kasar, kita perlu memahaminya adalah dia adalah orang yang perlu dimaafkan. Dan dia adalah orang yang perlu dibantu. Yang pastinya berikutnya, dia bukanlah orang yang berbahagia. Berikutnya, dia tidak disukai oleh lingkungannya. Ya, nah semua hal ini kita kembali lagi bahwa ya kasihan. Ya, kalau ini adalah dia, kasihan. Kalau ini adalah kita, berarti kita juga perlu merenung. Kita adalah orang yang dalam tanda kutip perlu dikasihani. Ya, yang perlu kita pahami juga berikutnya, kita memang tidak boleh ikuti emosi karena dia bisa semakin kasar dan membabi buta, ya. Dan jangan dilawan. Dan terakhir Bapak Ibu, kalau kita menghadapi orang kasar, ini adalah sebuah sarana untuk spiritualmu meningkat, untuk naik tingkat. Kenapa kok saya bilang gitu? Ketika ada seseorang yang kasar dan kita bisa tidak membalasnya, kira-kira kita menjadi seseorang yang seperti apa? Ya, kira-kira kita akan dapat nilai berapa dalam tanda kutip ya oleh Tuhan yang Maha Esa. Ya, kita misalnya tidak dendam, kita tidak sakit hati, ya, kita memaafkan. Kemudian kita mengasihi dan menyayangi dia. Jadi ini adalah sebuah sarana Bapak Ibu. Yang ada tidak usah dicari di jauh-jauh, tapi ada di sekitar kita sendiri. Ya. Nah, sebelah kanan adalah yang harus kita lakukan. Sekali lagi ya, sebelah kiri itu yang harus kita pahami. Kalau sebelah kanan adalah yang harus kita lakukan. Kalau kita tahu orang-orang yang kasar tadi, mungkin ada di rumah kita, mungkin ada di lingkungan kerja kita, mungkin ada di keluarga kita, dan kita akan bertemu, lakukan meditasi, lakukan doa, ya, sebelum kita bertemu. Dan kemudian kita akan menjadi lebih siap. Ya, nah ini contohnya Bapak Ibu ya. Saya pernah mendengar cerita ya, kalau nggak salah mungkin saya pernah ikut sesinya Ibu Eli ya yang dari Kompro juga. Dan dia cerita kalau kita kebetulan di kantor lagi happy ya, di perjalanan kita juga happy ya, mungkin kita bisa dapat bonus atau kita dapat kenaikan pangkat ya dan sebagainya. Ketika kita sampai rumah, kita melihat anak-anak yang lagi mainan gitu ya, mainan jorok gitu, kotor, berantakan rumahnya. Mungkin kita cuman kata-katanya nggak sampai
marah ya. Kita paling, aduh ini gimana sih? Ayo betulin, ayo beresin, nggak boleh begini dong adek, bla 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 gitu ya. Kalau itu situasinya bagus. Gimana kalau kita dari kantor nggak enak, kemudian di jalan kebetulan kita juga menemui hal-hal yang kurang baik, ya mungkin kita barusan ditelepon atau kita salah berbeda pendapat, ya kemudian kita agak nggak enak gitu ditelepon dengan seseorang dan kemudian kita sampai rumah melihat rumah berantakan oleh anak kita, ya atau anak kita tuh tidak mau belajar misalnya atau apapun lah bentuknya itu. Bagaimana sikap kita? Itu akan berbeda Bapak Ibu. Mungkin kita langsung akan sungutnya bisa naik ya. Dan kemudian kita bisa kasar dan kemudian atau marah-marah. Nah, makanya situasi, pikiran, emosi kita itu sangat penting dijaga setiap kali. Yang paling gampang menjaganya adalah dengan berdoa atau bermeditasi. Ya, kalau Bapak Ibu yang pernah mengikuti sesi saya yang dulu, kita kan suka sentuh hati, ya. Santai, senyum manis ke hati. Nah, itulah bagian dari meditasi. Di sini Bapak Ibu ada yang teman-teman saya juga dari KSH dan dari membuka hati. Lakukan itu dan jangan emosi. Nah, ini beberapa nih disebutkan. Biasanya orang kalau berlaku kasar kepada kita, banyak tadi jawaban diamkan dan pergi. Ya, ini tepat daripada kita ada di situ, kemudian kita juga tidak bisa menahan emosi. Tetapi Bapak Ibu, kita ada di webinar malam ini ya, Bapak Ibu ikut sharing dengan saya, kita sama-sama yuk kita mengadakan satu perubahan dalam hidup kita. Dengan apa? Dengan mau berbuat baik, mau memberikan kasih sayang. Kalau kebetulan kita pernah ketemu dengan orang-orang yang kasar dan orang-orang yang kasar itu cukup dekat dengan kita. Yaitu kita mau membantunya supaya berubah. Ya, bukan sekedar meninggalkan, tetapi karena kita tahu dia perlu dibantu dan dia adalah orang yang tidak bahagia, dia adalah orang yang tidak disukai lingkungan dan sebagainya ya, maka kita mau bantu. Dengan cara apa? Beritahu bahwa hal itu tidak baik. Ya, beritahu dia lewat tindakan bahwa kamu tidak mau dalam kendali dia dan kita juga mau memberikan masukan kepada dia. Ya. Nah, di sini kalau dari apa-apa yang saya baca, di sini dikatakan bahwa kalau kita dikasari, kita itu jangan sampai kemudian seperti orang tidak berdaya ya. Kalau seperti orang tidak berdaya, kebanyakan yang diterima adalah nanti dia akan makin kasar dan makin melakukan hal yang tidak disukai. Jadi kita harus bisa tegas, tetapi penuh kasih sayang. Nah, disinilah yang membuat kita mau berbeda dari orang lain, Bapak Ibu. Dan selanjutnya ajak bicara agar dia mau berubah setelah kita tahu ya bahwa hal-hal ini nggak baik, kita ingatkan kepada dia dengan menjadi, kalau kita mengingatkan dengan kasih sayang, pasti dia akan bisa lebih baik daripada kalau kita ngasih taunya tidak dengan kasih sayang. Ya, dan beritahu bahwa dia butuh terapi, Bapak Ibu. Jadi orang yang kasar itu karena tabiatnya dan kemudian karena kebiasaan, ya, maka dia perlu diterapi. Dia juga perlu belajar, misalnya membuka hati, ya, misalnya dengan latihan-latihan yang diajarkan di sebuah seminar atau latihan-latihan yang lain. Dan satu hal, walaupun tadi saya sempat mengatakan bahwa orang kasar sebetulnya juga susah berubah, ya. Sesuatu yang memang susah berubah karena tabiat dan kebiasaan, tetapi kasih sayang Tuhan itu pasti bisa. Ya. Nah, sikap kita ketika kita berbicara dengan orang tegas dan penuh kasih sayang, tapi kita tahu bahwa pasti bisa karena kasih sayang Tuhan akan bantu, energi
yang kita bawa itu akan bantu banyak Bapak Ibu. Ya, bantu banyak buat orang itu. Dan kalau kebetulan yang kasar itu adalah kita, mudah-mudahan semua yang saya utarakan di sini juga membuka satu hal dan Bapak Ibu bisa merenung, mengerti kenapa kok saya kasar. Kenapa kok saya tuh tidak baik hanya untuk kelompok ini atau karena misalnya karena saya juga kasar sama semua orang, bisa juga. Nah, coba cari tahu apa yang bisa dipetik dari uraian ini. Saya menemukan ini ya Bapak Ibu, jika orang kasar kepadamu, mereka menunjukkan siapa mereka, bukan mendefinisikan siapa kamu. Jadi jangan diambil hati. Ya, tetapi yang malam ini saya mau tambahkan dan tekankan adalah bahwa orang kasar perlu dibantu. Baik itu untuk orang lain atau untuk diri sendiri. Ya, jadi jangan hanya membiarkan dia pergi dan tidak mendapatkan satu perubahan dalam hidupnya. Nah, itu Bapak Ibu sharing dari saya pada malam hari ini ya Pak Dewa. Mungkin kalau teman-teman ada yang mau sharing atau ada yang mau bertanya silahkan. Ya, oke, baik. Terima kasih Bu Oki, luar biasa kita diingatkan bagaimana kita harus menyikapi kalau kita berhadapan dengan orang yang kasar ya. Baik, mungkin tadi sudah ditawarkan sama Bu Oki untuk Bapak Ibu sahabat pembelajar yang ingin bertanya atau sharing silahkan. Sepertinya langsung asik aja buka mic ya. Iya, langsung buka mic ya, jadi bisa lebih mudah ya. Silakan, Bu Ania sepertinya udah buka mic nih. Ya, silakan Bu Ania. Selamat malam. Malam. Berkati. Ya. Saya mau bertanya nih Pak Dewa. Ya memang permasalahan kasarnya seseorang itu kita tidak mendeskripsikan hal yang sangat positif atau negatif. Itu kan spontanitas alamiah alamiah dari hati nurani yang dia lakukan kepada orang yang bersangkutan. Di sisi lain memang terjadi di lingkungan sekitar saya. Bagaimana solusinya untuk nanganin anak yang sangat luar biasa frontalnya dengan segala apa yang dituangkannya tanpa istilahnya tanpa ada suatu kebenaran yang diutarakan. Nah, yang saya pertanyakan menyikapin anak-anak ini untuk kepada orang tua ini adalah sedikit hormatnya gitu. Kadang-kadang saya suka dilema sendiri Pak Dewa, Bu Oki. Ya, di sisi lain kan saya ibu sebelah, bukan ibu kandungnya. Gitu. Nah itu sih mohon. Ya, jadi hal kayak gitu membuat saya traumatisnya. Saya lebih baik diam gitu. Saya nggak pernah mau untuk membalasnya. Terkadang di sisi lain kan saya manusia yang gudangnya permasalahan hidup saya. Tapi saya mengkaji ke diri saya seperti apa. Jadi ya bukan sesuatu yang normalitis positifnya, malah semakin terus. Oke. Bu Ania boleh tanya, anaknya umur berapa? Yang satu sudah menikah, sudah dikaruniai anak satu. Yang kedua kuliah, yang kecil masih SMP. Nah, tiga-tiganya ini yang sangat membuat saya harus seperti bagaimana menyikapinya, menghadapinya, solusinya. Ya, makanya saya berusaha untuk bisa kuat menghadapi anak-anak dari suami. Gitu. Ya sekarang Bu dengan kami gitu. Cuma ya gitu. Sekalinya untuk berbicara luar biasa. Tapi saya selalu buat tenang. Cuman ya terkadang namanya saya manusia, sekalinya berpikir itu langsung down. Oke, Ibu Ania terima kasih pertanyaannya. Saya langsung jawab ya Pak Dewa ya.
Ya, silakan Ya. Bogi. Saya turut prihatin dengan keadaan ibu ya. Memang saya tahu itu pasti berat ya. Dan karena dia bukan anak kandung kita, juga cara kita memberitahukannya tidak semudah seperti itu adalah anak kita. Ya, nomor satu, ibu pahami, ya, ibu mengerti, atau ibu juga boleh tanya dengan suami. Sebetulnya waktu kehadiran ibu itu bagaimana sih peristiwanya? Artinya mereka itu bagaimana tanggapannya? Apa yang paling mereka keberatan dan sebagainya. Dan ibu itu cari tahu dulu sebab musababnya itu. Ya. Nah, ketika kita sudah tahu sebab musababnya, maka kita akan dapat memberikan pemikiran yang lain tentang apa yang harus kita lakukan. Jadi mengenali kenapa mereka begitu, ya siapa tahu bahwa mereka itu begitu memang sudah sejak lama misalnya. Nah ibu mungkin bisa cari tahu lebih dalam. Nanti mungkin bisa ibu bisa juga WA saya ya. Jadi tahu dia situasi anak ini bagaimana. Dan kemudian kalau memang ternyata ada sesuatu yang tidak disukai dari mereka, ya cari tahu itu. Dan kemudian ibu terus mengasihi, terus berdoa, ya, dan tanpa henti niatkan bahwa memang disinilah ada rahmat dari Tuhan sendiri. Mengapa ibu dalam situasi ini? Pasti bukan kebetulan juga. Ada yang ibu harus selesaikan, ya, di sini. Dan kita mau menyelesaikan ini dengan sukses. Dalam arti kita akan mengikuti jalan-jalan yang penuh dengan kasih sayang, gitu ya. Nah, itu yang ibu harus cari tahu. Ya, tadi setelah melakukan itu, baru kemudian ibu pelan-pelan nanti, tapi prosesnya mungkin panjang. Pelan-pelan baru bisa bertemu dengan mereka satu-satu, berbicara dari hati ke hati dengan kasih sayang. Ya, walaupun awalnya mungkin berat, awalnya mungkin juga bisa diabaikan oleh mereka, atau mereka berkata lebih kasar dan sebagainya. Tapi saya yakin bahwa kasih sayang Tuhan itu tidak ada satupun yang bisa mengalahkan. Ya, mengalahkan segala yang kasar, yang gak baik, itu satu-satunya ya dengan kasih sayang Tuhan. Dan mempersiapkan hati kita, ya. Ibu Ania ini dari KSH atau dari MH ya, saya lupa. Dari Ibu Oki. Yang mengelola hati kemarin ya? Ya, okay. Awalnya dulu saya dari RBA. Oh iya, oke. Nah, seperti itu sih Ibu. Mudah-mudahan bisa menjawab ya. Jadi kita mulai dari nol, mencari tahu, dan kemudian bisa berdoa, dan kemudian bisa berbicara dengan lebih baik dalam kasih sayang. Baik, Bu. Terima kasih Pak Dewa. Oke, sama-sama Bu Ania. Semoga terjawab. Terima kasih Bu Oki untuk jawabannya. Dan untuk sahabat pembelajar, silakan ada lagi yang ingin bertanya atau sharing. Langsung buka mic saja. Silakan. Pak Hendri, gimana kabarnya? Udah lama nggak ketemu nih, Pak Hendri. Pak Hendri ya, ada ya. Oh iya, tadi saya juga. Kalau nggak diintipin lupa. Itu tadi saya ada kalimat dengar mengenai harus tegas tapi penuh kasih sayang. Susah juga itu ya tantangannya ya. Kayak orang gitu. Artinya gini, kalau kita tidak bersalah, disalahkan, kemudian kita maafkan, itu suatu jiwa besar gitu kan. Sama kayak kita tegas pada orang yang kasar tetapi penuh kasih sayang. Wah, itu luar biasa tuh. Itu elaborasinya gimana tuh? Maksudnya dalam konteks hubungan mesti itu ada hubungan, apakah itu persaudaraan atau itu hubungan suami istri atau
orang tua dengan anak kali ya Bu ya. Tapi kalau misalnya dengan orang lain rasanya tegas, kita nggak ada kasih sayangnya kali ya. Saya nggak tahu juga. Apakah kasih sayang kita bisa diterima oleh orang yang tersebut orang lain gitu. Ya, selain dari orang lain maksudnya gitu. Ya. Nah, Pak, tentu Bapak masih ingat ya bahwa kita mengasihi dan menyayangi ini adalah untuk semua orang, semua makhluk tanpa kecuali. Ya, jadi bedanya adalah kalau kebetulan ini dalam satu keluarga, ya karena kita dekat, ya tentu kita memang relatif lebih bisa membagi kasih sayang. Tetapi kalau untuk orang-orang yang lain, kasih sayang itu tetap harus sebetulnya. Dan tidak dikatakan bahwa misalnya mengasihi dan menyayangi itu berbeda-beda gitu ya. Nah, sebaiknya sih kalau saya bisa usul Pak Hendri tetap yang aktif, yang dulu yang kita pernah belajar di KSH ya sampai 5 kali kan, tetap di hati, senyum. Nanti juga kita bisa belajar bagaimana berkata, bagaimana berbuat. Nah, dengan kita latihannya cukup rajin, maka di situ ada kata-kata yang keluar, tetapi dengan kasih sayang. Iya. Nah, jadi kasih sayang adalah yang menggunakan hati kita, karena hati kita ya dari kasih sayang Tuhan itu. Itu Pak Hendri kira-kira. Iya. Ada kalau dengan saudara atau masih hubungan keluarga kan ada emosional bonding ya, ada keterikatan emosional. Tapi kalau misalnya sama orang lain barangkali dalam konteks menyelesaikan masalah mungkin tegas ya. Tapi bagus sih kalau bisa ada unsur kasih sayangnya gitu ya. Iya. Memerlukan latihan itu. Iya benar karena memang kita semua ya terus berlatih. Jadi bagi saya ya walaupun saya lebih dulu belajar ya Bapak Ibu, tapi saya tetap masih latihan sampai kapan? Ya sampai kita semuanya meninggal, karena kita pasti belum bisa yang terbaik. Jadi setiap hari, setiap saat itu ada satu ruang untuk membuat kita lebih baik daripada sekarang gitu. Iya. Mudah-mudahan kita semua belajar ya untuk itu ya. Iya. Dan itu efek kedepannya bagus menurut saya kalau kita bisa dengan orang lain kasih sayang someday gitu. Suatu hari kalau kita kebenaran perlu gitu dengan orang tersebut misalnya, kita bisa konteksnya tuh lebih mudah. Ya, kalau saya bahasakan menjaga hubungan ya. Ya, kalau saya dalam bahasakan dalam 7 Habits itu kita punya tabungan emosi, kurang lebih seperti itu. Iya. Oke. Terima kasih. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Hendri. Bu Oki ini ada yang nulis di chat ya. FK Unut nih, jadi FK Unut. Kalau bukan anak kandung bisa dimaklumi karena tidak terhubung secara biologis. Jika anak sendiri harus bagaimana? Marah dan sedih jadi satu. Iya. Dengan panggilannya Pak siapa tuh ya berarti? Oke. Nggak tahu nih. Karena agak susah ya kata-katanya. Agak tidak biasa namanya. Kalau dengan anak kandung ya. Jadi gini. Saya kan saya sudah bilang bahwa saya sudah cukup lama di pelajaran tentang meditasi, tentang membuka hati, ya. Tetapi saya belum yang terbaik, masih jauh. Dan kita semua masih belajar. Saya juga dengan teman-teman pengajar yang lainnya juga menyadari kita semuanya pasti masih dalam belajar. Nah, kita targetnya sebetulnya adalah untuk menjadi semakin baik, untuk menjadi alat Tuhan, ya, untuk menjadi alat Tuhan untuk semuanya. Jadi untuk keluarga kita dan juga untuk orang-orang lain. Maksudnya apa? Supaya kita berperan di dunia ini adalah sesuai dengan peran kita yang diberikan oleh Tuhan. Kalau saya kebetulan seorang kakak, jadilah kakak yang baik. Kalau saya kebetulan jadi seorang ibu, jadilah ibu yang baik. Saya seorang orang tua, jadilah orang tua yang baik. Kalau saya seorang anak, jadilah anak yang baik. Nah, dalam hal ini kaitannya dengan anak kandung, ya.
Berarti kan kita sebagai ibu atau bapak yang baik, ya, seorang ibu atau bapak yang baik yang selalu tetap bisa memberikan kasih sayang, ya, mengasihi dan menyayangi, tetapi tidak berbuat jangan sampai tidak berbuat apa-apa. Ya, kita mengasihi dan menyayangi, kemudian kalau kita cuma membiarkan ketika dia kasar, artinya kita tidak membangun dia, tidak membuat dia menjadi lebih baik ke depannya. Kita hanya mengasihani dia. Ya. Nah, di sini pada malam hari ini sebetulnya kita mau mencoba untuk belajar bahwa kita bukan sekedar cuekin, kita bisa handle diri kita sendiri ya, menghadapi orang yang kasar, tetapi kalau bisa kita juga memberikan sebuah perubahan kepada orang ini. Ya, dengan cara apa? Dengan kasih sayang, kita ajak bicara, ya. Kemudian kita beritahukan kesalahan-kesalahan yang di mana, ya, dan kita juga kasih tahu bahwa kita tidak mau dikasari, apalagi sebagai orang tua, ya. Itu dalam tanda kutip sebenarnya kita bisa bilang kurang ajar ya sebetulnya, ya, kurang ajar gitu ya. Nah, kita tidak mau anak kita berbuat tidak baik seperti itu, karena itu kita harus terus pelan-pelan memberitahu caranya dengan kasih sayang. Itu Pak Dewa. Oke, ya. Ya. Baik, terima kasih Bu Oki. Ini ada 2 yang sudah nulis. Mungkin saya kesempatan dulu untuk yang ingin buka mic, 1 orang. Oke, Bu Adeline ya, tunjuk tangan. Silakan Bu Adeline. Ya, Bu Adeline. Selamat malam Ibu dan Bapak. Ya, selamat saya baru malam. kali ini bergabung di kelas ini. Kebetulan tadi sempat lihat di Instagram kok pas relate banget dengan keadaan yang sedang saya hadapi. Jadi dalam satu keluarga saya ini ada yang tanda kutip ya bersikap kasar. Seperti tadi saya baca di slide Ibu itu mungkin masuk di kategori yang nomor 2. Jadi beliau ini bersikap kasar karena mungkin ada tidak adanya rasa respek ke seseorang dalam keluarga saya. Tapi itu terjadi bertahun-tahun dan terakhir ini semakin memuncak. Nah, sedangkan yang terjadi adalah 2 orang ini sama-sama keras kepala. Saya sebagai salah satu anggota keluarga dulunya dipandang bahwa saya ini yang paling bisa menjelaskan ke beliau ini bahwa sebaiknya jangan bersikap seperti itu, jangan bersikap kasar terhadap si A, si korban inilah saya bilang. Tapi selalu kental Bu, susah. Saya mau pakai cara halus sudah, mau pakai cara tanda kutip, mau pakai cara kasar, yang saya harus marah, saya harus gimana tuh saya sudah lakukan gitu loh. Mungkin si beliau ini, saya tahu kenapa beliau ini begitu keras dan kakunya, karena ada pepatah yang bilang katanya, kenapa seseorang ini bisa melukai orang lain karena beliau sendiri ini ada luka. Betul ya, Bu? Benar Saya banget. semakin memahami ini, jadi saya sekarang dalam kondisi yang saya bingung harus ngapain. Bahkan saya sudah mencoba, kayaknya susah. Saya tahu bahwa Ibu tadi juga betul menjelaskan bahwa jalan lain yang kita nggak bisa lakukan, terakhir kita cuma bisa berdoa ke Tuhan. Itu yang sedang saya tunggu jawaban dari Tuhan. Meskipun saya tahu itu juga nggak mungkin gampang, Bu. Karena orangnya sudah tua gitu loh. Jadi untuk merubah itu kan nggak mungkin dalam jangka waktu yang cepat. Seperti itu. Terus kemudian juga ada rasa bahwa beliau ini karena kurang dekat ke anggota keluarga yang lain, jadi merasa bahwa ketika saya ngomong sedikit sebaiknya jangan begini, itu beliau merasa bahwa kok saya selalu dijudge sih, kok saya selalu disalahkan sih. Sedangkan si korban sendiri juga merasa bahwa dia juga selalu disalahkan, nggak pernah ada yang benar di mata beliau. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Adeline pertanyaannya ya, menarik sekali. Sekali lagi, ini memang tidak gampang. Sebuah kekasaran adalah dari tabiat dan kebiasaan, dan kita pasti butuh waktu
mungkin ya nggak tahu ya soal waktu ya. Waktu itu kadang-kadang Tuhan itu bisa memberikan dalam tak sekejap. Itu bisa terjadi ya. Nah, itu semuanya memang kita pasti harus banyak berdoa, memasrahkan segalanya gitu ya. Salah satunya Ibu, salah satunya. Coba saya anjurkan, saya undang Ibu masuk ke kelas saya ya. Ada kelas saya, berikan kelas itu kebetulan free untuk 5 kali pertemuan ya, KSH namanya, tapi judulnya adalah mengelola pikiran dan emosi dengan hati. Jadi merubah orang lain itu kan gak gampang ya Bu ya. Kita gak bisa bilang bahwa orang ini harus berubah, kamu harus berubah. Itu di luar kendali kita ya. Tapi kita bisa membuat diri kita bagaimana caranya supaya bisa berubah untuk dia. Nah, salah satunya adalah dengan lebih memahami hati, lebih mengerti hati kita sebagai kunci hubungan kepada Tuhan, melatihnya agar hati kita lebih dominan dari seluruh kesadaran yang lainnya. Ya, lebih dominan dari pikiran kita, lebih dominan dari emosi kita, ya. Karena semuanya ini akan memberikan suatu energi yang tanpa disadari Ibu akan diberikan itu. Ya, energi yang keluar dari Ibu lewat kata-kata, lewat perbuatan, itu adalah energi yang enak, energi dari kasih sayang Tuhan gitu ya. Nah, itu akan mudah-mudahan bisa memberikan efek yang cukup positif untuk orang tadi itu. Ya. Setelah itu, kalau orangnya bisa mau diajak terapi, mungkin akan sangat bagus diajak terapi. Atau kalau orangnya mau untuk belajar hati, itu akan sangat bagus. Cuman ya memang lebih baik Ibu dulu yang sendiri yang belajar, merasakan itu, ya. Kemudian dia juga merasakan dari ibunya berubah, dia bisa merasakan kasih sayang Ibu, maka ketika Ibu suatu saat mengajaknya, yuk kita belajar yuk. Nah, itu mudah-mudahan dia mau. Ya, kalau tidak kita bisa cari terapi-terapi yang lain, Bu. Tapi intinya memang ini sesuatu yang tidak mudah, tetapi kita harus lakukan. Ya, kenapa? Karena kita mengasihi dan menyayangi semua orang dan ingin memberikan kebaikan kepada orang itu, karena kasar artinya orang itu pasti punya suatu luka yang tadi Ibu katakan. Kan kasihan, apalagi itu orang dalam keluarga kita. Ya, kita kan pengennya dia lebih bisa melepaskan. Nah, itu di sesi yang saya berikan, itu ada di sesi ke-4 dari 5 pertemuan. Gitu Ibu, ya. Oke, nanti bisa lanjut. Kalau Ibu belum gabung, silahkan gabung di WA grup kita. Nanti Ibu juga jadinya tahu nomor telepon saya. Thank you. Ya, mungkin untuk satu pembelajar yang belum join di grup WA Ibu Oki dan Indonesia Belajar, silahkan tinggalkan nomor handphone yang ada WA-nya di chat ya, nanti akan di-add oleh Ibu Endah. Oke, saya lanjut ke Bu Mia nih, Bu Oki. Fenomena dalam kondisi pandemi ini justru tingkat marah bertambah karena kondisi di rumah saja harus menjadi guru untuk anak. Bagaimana menyikapi kondisi ini? Iya, ini memang saya juga dengar ya, nggak gampang ya. Banyak keluhan juga gini. Ibu-ibu rumah tangga nih, saya mendingan kerja berat dari pagi sampai malam ya, daripada saya harus di rumah ngadepin anak. Ya, ngadepin anak itu memang nggak gampang Bapak Ibu. Nah, kalau ditanya bagaimana, ya, sekali lagi sih, satu, kita harus menyadari ketika anak tuh ada di depan kita, walaupun kita semua udah sayang ya sama anak kita ya, rasanya nggak perlu dijelasin, wah kita sayang sama anak. Tapi kalau kita dalam kesadaran penuh, dalam perenungan, dalam benar-benar kita niat ya untuk melihat anak kita, ini pernah saya alami Bapak Ibu. Saya kan sayang sama anak saya, tapi ketika saya benar-benar lihat gitu ya, memandangnya khusus dengan waktu yang khusus, menyadari ini anak saya dan saya mau berikan yang terbaik. Saya mau memberikan kasih sayang.
itu cinta dan kasih sayang kita tuh benar-benar akan keluar lagi. Lebih daripada biasanya. Ya, ada di rumah kita, makan sama-sama, ngomong terus ya sama-sama, tapi ketika kita benar-benar menyadari dan diam sebentar untuk menghayati ini, rasa kasih sayang itu akan berlipat-lipat Bapak Ibu. Nah, ketika kasih sayang kita cukup besar, ya, kita kalau bisa ngobrol sama anak tadi. Diajak ngomong. Nak, ibu itu sayang banget sama kamu. Kamu kenapa bisa gini? Ya, kamu kenapa sih? Cari tahu kalau dia tuh jengkelin ya. Di sini kan Mbak Mia nggak ngomongin soal persisnya apa ya, tapi bahwa justru tingkat marah bertambah karena kondisi rumah, ya. Dan saya harus menjadi guru untuk anaknya. Jadi kalau dalam hal ini pasti anaknya tuh malas belajar. Ya, pasti anaknya tuh kemana-kemana main game lah, yang nggak buat PR lah, yang ini, yang itu gitu. Cari tahu kenapa sih dia kayak gitu. Pahami itu. Ketika kita cari tahu dan bisa memahami, maka kita akan mengerti solusi apa yang terbaik untuk anak ini. Itu Mbak Mia, singkatnya ya, seperti itu ya. Nah, kalau kita ada di dalam hati, di dalam kasih sayang Tuhan, maka kita pada saat mencari tahu itu akan lebih bagus hasilnya dibandingkan kalau kita berbicara biasa. Gitu Pak Dewa. Ya, oke, Bu Mia, semoga terjawab. Ini saya akan bacakan dua statement. Yang pertama dari Ibu Ania, ternyata kesabaran itu di tubuh manusia tidak ada batasnya dan sangat luas. Sedangkan hanya yang saya dapatkan hanya sebuah hinaan dan fitnahan. Oke, baik Bu Ania. Ada Pak Putu Netra Switrajaya, menghadapi kekasaran Orla kembali untuk memahami dan mencintai diri sendiri. Semuanya kasih sayang Tuhan. Amin. Iya. Oke. Ini Bu Lismia, izin ikut kelasnya Mbak Oki ya. Oke. Yang tadi mungkin ya Bu Oki ya. Iya, iya. Ya. Boleh, nanti sambung ya di WA Group saja ya. Iya. Oke. Baik, ada yang ingin bertanya lagi? Yang di chat sudah tidak ada yang perlu dibahas. Ada lagi mungkin dibuka lagi untuk penanya di yang buka mic, silakan. Ada? Iya Pak Dewa, saya Pak Dewa. Oh iya, Bu Erni silakan. Ya, malam Bu Erni. Malam Ibu Oki. Lama nggak ketemu juga nih Bu Erni. Iya Pak, terima kasih. Ini tema kita malam ini adalah tentang marah ya Bu Oki ya. Kasar ya. Kasar ya, tentang orang kasar saya harus apa ya. Saya langsung tadi teringat bahwa saya pernah mengalami berada di posisi ini Bu, menjadi orang yang harus menghadapi begitu banyak orang kasar. Karena di sekitar saya ya bukan kasar ya, tetapi temperamen ya, sangat temperamen ya. Dan apa yang harus saya lakukan supaya saya tidak menjadi sparing mereka adalah bahwa saya harus memulai dari diri saya sendiri Bu dulu. Ya, saya melihat bahwa orang yang pemarah itu adalah orang yang berada di dalam kegelapan ya, di dalam kegelapan diri sendiri. So waktu itu saya mulai merasa kasihan gitu Pak, dalam beberapa lingkungan saya terhadap orang-orang yang ada di sekitar saya. Dan karena saya rasa kasihan, kasih itu muncul. Bahwa sebenarnya mereka itu perlu dikasihani. Jadi manakala mereka begitu keras ngomong atau apa, yang muncul adalah pemahaman itu. Walaupun seperti yang Pak Henry katakan tadi bahwa untuk sampai pada titik itu perlu ada deposito. Harus ada deposito emosional kita sebelumnya. Saya ingat prinsip dari Dale Carnegie ya Bu ya. So setelah itu, saya harus katakan bahwa selalu ada maaf terhadap orang-orang yang ada di sekitar itu, terhadap orang-orang yang kasar pada sekelilingnya. Iya, malah semakin saya kesini itu, saya melihat bahwa mereka menjadikan saya cermin, menjadi
cermin bahwa saya adalah seorang yang batu karang bagi mereka. Diapain pun juga ini, tidak pernah membalas kekasaran mereka dan kekasaran. Itu yang saya alami, Ibu Oki, selama ini beberapa tahun terhadap beberapa karyawan kami ya, yang pada akhirnya mereka tidak perlu saya terapi atau apa, tetapi mereka akhirnya mengetahui bahwa hal yang mereka alami itu adalah berada dalam kegelapan. Ya. Dan saya katakan bahwa pada waktu saya sudah mulai masuk di dalam komunitas hati ini, saya melihat bahwa memang tidak bisa kita seorang Ernie harus merubah mereka, tidak bisa, Ibu. Yang bisa merubah itu adalah kasih sayang Tuhan. Kita ini hanya adalah alat. Ya. Boleh dikata cermin aja mereka lihat. Pada saat mereka melewati cermin itu, yang mereka melihat adalah bukan sosok mereka, tetapi sosok yang berbeda. Nah, diharapkan bahwa dengan dibantu kasih sayang Tuhan, ya, dengan ya dari outcome approach kita kepada mereka, atau tutur kata kita yang tidak membalas kekasaran dengan kekasaran itu, akhirnya mereka mungkin ini, Bu, ya, akan deposito itu berubah. Dan bukan saya yang merubahnya, tetapi mereka berubah sendiri oleh pembaharuan budi mereka, karena mereka merasakan bahwa kenapa bisa begitu ya si Ernie ya, diapain aja kok seperti itu ya, itu tidak habis akal lah menghadapinya. Nah, saya melihat bahwa memang di luar daripada kasih sayang Tuhan, Ibu, kita tidak bisa melakukan apa-apa terhadap sekeliling kita. Dan inilah yang saya semakin pahami pada waktu saya mengikuti kelasnya Bu Oki ya, dan mengikuti lagi ya LK-nya MH itu, saya semakin pahami that, oh, I was there before. Saya ada di kondisi itu sebelumnya. Yang mana bahwa betul-betul, Bu, it is out of our, kita akan lost our energy kalau kita mau meladeni orang yang kasar. Satu yang saya katakan bahwa saya harus mendoakan orang-orang itu. Karena saya kasihan sama mereka bahwa mereka berada dalam kegelapan. Nah, di sisi lain, Ibu, saya pernah menjadi orang yang sangat kasar, even terhadap orang tua saya, itu. Nah, kenapa saya menjadi orang yang kasar? Karena saya dididik karena background orang tua saya yang memang masih ya sangat feodal ya di dalam mendidik anak-anaknya. Nah, dari situ saya mulai memahami. Pemahaman itu muncul pada waktu saya sudah berdiri di kaki saya, dan saya melihat bahwa saya tidak akan seperti ini jika mereka tidak mengasihi saya. Pada zaman itu, itulah model role yang memang tepat untuk orang-orang yang seperti seumuran saya pada waktu itu. Yang mana yang sistem sekarang itu nggak bisa lagi berlaku. Akhirnya saya harus memaafkan orang tua saya yang sudah mendidik saya, walaupun there is nothing wrong. Ya, hanya karena ya saya harus bukan dikasarin ya Bu ya, main kayu loh Bu, gitu ya. Digembleng pakai rotan loh Bu, ya. Saya harus bangun jam 5 subuh dan harus melakukan segala aktivitas lokal sebelum saya harus pergi sekolah jalan kaki, ya itu. Nah, saya melihat itu adalah bahwa ada fase-fase tertentu di mana kita memang harus ada titik kita harus memahami orang yang. Dan pada akhirnya yang seperti yang Pak Hendrik katakan tadi bahwa momen-momen itulah yang akan menjadikan kita itu menaruh deposito di hati mereka, di hati orang-orang seperti itu, yang kasar itu. Yang mana kalau kita harus memang membentak orang itu, kita menarik deposito itu, mereka akan sadar bahwa oh seperti itu, ini adalah teguran kasih. Jadi berangkat dari rasa memulai kasih itu Bu, memang start awalnya adalah kita harus kasihan. Karena kalau kita tidak mengasihi mereka, tidak kasihan sama mereka, kita akan menjadi sparing yang bagus untuk orang-orang kasar seperti itu yang ada di sekitar kita. Jadi itu saja Bu Oki, saya mengambil waktu terlalu banyak. Terima kasih. Terima kasih Bu Ernie sharingnya. Bu Oki, ini ada satu pertanyaan. Ya, terima kasih Bu Ernie. Yang terakhir ya Bu, ini dari FK Unut lagi nih. Bagaimana caranya menghadapi orang yang maki-maki dengan kasar? Ini saya bacakan langsung. Intinya ini ada orang kasar ya,
Dan jika harus tersenyum dengan orang itu, caranya gimana, Bu? Iya. Satu. Ya. Tadi Ibu ikutnya dari awal nggak? Apakah kita ada andil? Ya, kalau ini hubungan pribadi ya, kita bertanya pada diri sendiri. Sekalian nih sebagai closing statement juga ya, Pak Dewa. Jadi saya berikan satu ya. Kita ada andil nggak di dalam kekasaran itu? Kalau kita yang dikasari ya, kalau kita ada andil, kita melihat diri kita lagi ke dalam, apa yang sudah kita lakukan sehingga dia seperti itu. Kalau tidak ada andil buat kita, dari kita, kemudian kita bertanya, orang itu kenapa ya kok bisa sampai kayak gitu? Apa yang mereka alami? Apa yang kalau mereka sakit hati itu seperti apa sakit hatinya? Ya, memahami mereka, kemudian mengasihani seperti Ibu Erni katakan, dan ada tadi juga saya sebutkan, orang yang kasar itu adalah orang yang perlu dikasihani. Dan kemudian kita juga boleh ya dengan tegas tapi penuh kasih sayang menyatakan bahwa kita juga bukan orang yang mau dikasarin sebetulnya. Ya. Tetapi terakhir adalah setelah kita bisa memberitahukan ya bahwa kita juga kita nggak mau dikasarin, tetapi kita akan mencari rekonsiliasi dengan orang itu. Kenapa kamu bisa seperti itu? Ya, dan kita kasih tahu kenapa kok kamu mengatakan kata-kata ini yang rasanya tidak pantas untuk saya. Tetapi pada saat mengatakannya, kita harus ada di dalam hati. Ketika kita ada di dalam hati, di dalam kasih sayang Tuhan, maka ungkapan kita itu akan mudah-mudahan akan bisa masuk dengan lebih baik dari biasanya. Ya, jadi sebagai closing statement malam ini adalah Bapak Ibu, orang yang kasar bukan sekedar untuk kita hindari, kita diamkan, tetapi orang yang kasar adalah orang yang harus kita bantu, kita tolong supaya dia tidak kasar lagi dan dia bisa menjadi lebih baik, lebih bahagia. Karena orang yang kasar pasti bukan orang yang bahagia. Itu sebagai closing statement pada malam hari ini, Pak Dewa. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Bu Oki yang sudah memberikan pencerahan untuk kita bagaimana kita menghadapi orang kasar yang banyak sekali ada di sekitar kita. Dan terima kasih juga untuk sahabat pembelajar yang sudah join pada malam hari ini. Terima kasih pertanyaannya dan diskusinya dan sharingnya yang luar biasa, yang semakin menambah pengetahuan kita ya tentang bagaimana kita menghadapi saudara-saudara kita yang kasar. Baik, kita tutup malam-malam hari ini dan kita ketemu lagi hari Kamis minggu depan